inflasi. Hari Kamis, kami hadirkan Mozaik Indonesia berjaringan Pro 1 se-Indonesia. Hari Jumat, peningkatan investasi. Hari Sabtu, ruang disabilitas. Dan hari Minggu, cinta produk dalam negeri. Dapatkan beragam inspirasi dan informasi dari narasumber-narasumber yang terpercaya di Mozaik Indonesia. Pro 1 RRIND. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND, terima kasih Anda masih terus bersama kami di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih terus bersama Anda di Florata sore ini bersama saya Angela Bud dan juga operator studio kami Ricky Seda yang terus menemani Anda. Dan pendengar, di sore hari ini dalam program Mozaik Indonesia kita akan hadirkan bersama narasumber kami. Ada Pak Diki Jenarut sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sudah bersama kita ya di sore hari ini, tentunya untuk membagikan tentang bagaimana cara pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sudah bersama kita di sore hari ini Bapak Diki, kita coba sapa dulu ya. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Bu, selamat sore dari Ruteng. Iya, salam dari ND ke Ruteng Pak Diki. Salam sehat. Terima kasih. Iya, salam sehat Pak di sore hari ini. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Diki, kita sudah bersama ya di Studio Pro 1 RRIND di sore hari ini tentunya dalam program Mozaik Indonesia, dan kita akan mengangkat tema tentang pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil menengah. Dan tentunya di sore hari ini sudah bersama dengan Pak Diki dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Baik Pak Diki, selamat sore dan salam untuk pendengar dari pendengar Pro 1 RRIND juga Pak Diki. Selamat sore buat para pendengar RRI 1 ND. Selamat sore, salam sehat dari Ruteng. Iya. Baik, Pak Diki, seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk mengurangi ataupun mengentas kemiskinan tentunya adalah ada upaya ya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kemiskinan secara signifikan pada suatu populasi atau wilayah tertentu. Nah, untuk itu kita harus mesti mengetahui ya seperti apa dan bagaimana koperasi maupun UMKM dalam mengatasi pengentasan kemiskinan. Nah, Pak Diki, kita langsung saja apa atau bagaimana koperasi itu dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Manggarai khususnya ya. Siap, terima kasih. Selamat sekali lagi para pendengar RRI. Bagaimana koperasi dapat membantu mengatasi kemiskinan merupakan salah satu kompleks ya, yang tentu diperlukan mengatasi. Untuk koperasi bicara soal kemiskinan ini beberapa aspek yang kita harus lihat. Iya. Lebih banyak pada bagaimana masyarakat hidup di bawah PDRB. PDRB. Definisi-definisi inilah yang kemudian menjadi pendekatan bagaimana mereka supaya punya pendapatan untuk bisa keluar dari pendapatan yang layak, untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dan kalau bicara tentang koperasi, ini memang sangat luas karena kita akan bicara tentang koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, kita bicara soal koperasi jasa,
Tapi untuk kemiskinan, memang semua jenis koperasi mempunyai peran masing-masing. Dan yang kembang terutama di Kabupaten Manggarai di tempat kami, koperasi simpan pinjam mulai mempunyai peran yang cukup penting dan mengatasi ada posisi permodalan di, Iya. di kondisi wirausaha baru yang kita harapkan bisa memulai usaha untuk keluar dari kemiskinan ini. Faktor permodalan menjadi sangat penting sehingga peran koperasi di sini sangat dibutuhkan dan sangat luar biasa untuk membantu terutama pada akses permodalan. Kira-kira menurut saya sementara begitu, Bu. Baik, iya. Dan mungkin bisa kita tahu juga ya Pak Diki terkait dengan bagaimana cara koperasi tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti UMKM juga bagaimana cara mengatasi pengentasan kemiskinan ini? Ya, silakan Pak Diki. Untuk UMKM ini kita bicara soal terutama pada usaha mikro dan kecil ya. Iya. Mikro kecil ini kita punya beberapa hal yang kita dalam hal ini peran pemerintah untuk bagaimana mengembangkan UMKM yang ada. Baik. Terutama pada peningkatan kapasitas kualitas sumber daya manusianya. Terutama pada hal-hal teknis penguasaan kemampuan untuk berusaha, kemudian akses permodalan juga kita coba lihat karena faktor ini sangat mempengaruhi usahawan, terutama usahawan pemula. Iya. Kemudian ada faktor teknologi juga di situ mempengaruhi sehingga ada usaha dari pemerintah, misalnya kami di Kabupaten Manggarai, untuk bagaimana teknologi ini menjadi familiar di lingkungan para usahawan muda. Saya kira itu usaha-usaha yang dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas, kemudian izinnya dipermudah, kemudian akses permodalan baik yang tadi lewat koperasi maupun lewat KUR, dan pengenalan terhadap teknologi terutama di sektor pemasaran itu menjadi sangat penting. Kira-kira begitu, Bu. Siap, baik. Terima kasih Pak Diki. Dan seperti yang kita ketahui juga, cara-cara seperti itu bagaimana Pak Diki? Maksudnya cara dari UMKM maupun dari koperasi itu sendiri untuk mengatasi dalam hal mengentas kemiskinan. Harapannya kan begini, Bu. Dengan peningkatan usaha dari masyarakat, baik permodalan dari koperasi, kolaborasi dengan koperasi dari sisi permodalan maupun dari KUR, diharapkan dengan peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat berusaha, diharapkan pendapatan mereka akan bertambah dan pelan-pelan mereka akan mencapai satu titik di mana mereka bisa keluar dari kemiskinan yang mereka alami dengan usaha kecil dan menengah itu, Bu. Oke, mungkin bisa jelaskan seperti apa contohnya Pak Diki? Contoh dalam hal yang sederhana saja gitu. Baik, Bu. Di tempat kami, contoh di lapangan, kami melakukan pelatihan, mengundang beberapa usahawan pemula maupun usahawan wirausaha baru untuk dilatih hal-hal teknis peningkatan kapasitas mereka sumber daya, katakan pelatihan melihat kebutuhan di masyarakat. Katakan yang paling sederhana sekarang ini adalah kebutuhan tukang cukur. Tukang cukur barbershop itu kebutuhannya cukup besar, peminatnya makin banyak, sehingga kami mencoba melatih usahawan pemula maupun wirausaha baru untuk mempunyai kemampuan barbershop, mengunting rambut. Kemudian ada pelatihan kuliner karena diharapkan karena permintaan
jajanan-jajanan makin tinggi. Iya. Kemudian bukan hanya itu, selain pelatihan teknis menggunting rambut, kemudian buat kue, kita melakukan pelatihan sekaligus dengan manajemen dan pemasaran. Mm-mm. Kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, katakan yang penyalur kur. Di sini penyalur kur ada koperasi Obermas, Siap. ada bank, ada penggadaian. Mm-mm. Kita memfasilitasi mereka supaya mereka bisa dapat akses permodalan dalam usaha mereka. Iya. Dan yang paling penting adalah setelah pelatihan ini, mereka harus diawasi dan dikontrol. Mm-mm. Dan kemudian dilakukan pembinaan sehingga usahanya berjalan, dan harapannya dengan berjalannya usaha itu pendapatan mereka bertambah, mereka bisa mandiri, dan Betul. otomatis kemiskinan, mereka bisa keluar dari kemiskinan itu sendiri. Iya. Siap. Berarti mereka bisa mengembangkan apa yang mereka miliki ya, seperti itu Pak Diki. Siap, ya. Iya. Oke, selain dengan itu, apa mungkin ada permasalahan utama yang menjadi kendala? Tentunya dalam mengentas kemiskinan yang dialami oleh pelaku usaha ataupun dari bagian koperasi seperti itu, Pak Diki. Kendala di masyarakat sendiri memang cukup banyak. Iya. Kendala dari pihak pemerintah ini lebih banyak pada pendataan. Iya. Data orang yang benar-benar miskin, sehingga bantuan-bantuan kemiskinan itu tepat sasaran. Kemudian kendala kedua, agak sulit kita di sisi pendataan ini, karena pada saat pendataan masyarakat belum tentu mau mengaku miskin. Oke. Dia hanya mau mengaku miskin ketika didata itu kalau diiming-imingi bantuan. Nah, di sini selalu kesulitannya. Kemudian pengentasan kemiskinan ini juga ada kendala dari sumber daya masyarakat itu sendiri. Pertama, ada yang setelah dilakukan pelatihan lebih banyak tidak mau mencoba untuk memulai usaha, karena kendala-kendala itu dijadikan tantangan, dijadikan halangan untuk mulai berusaha. Setelah kita lakukan pelatihan, selalu ada keluhan soal modal, soal tempat yang begitu-begitu, akhirnya mempersulit mereka sendiri. Sementara dalam arahan dan bimbingan kami dan pendampingan kami, soal yang penting mulai saja dulu, karena alat kita kasih, kan gitu. Oke, tempat seadanya dulu. Tapi memang agak sulit mereka mulai karena selalu mulai dengan berkeluh kesah. Kemudian yang mengganggu juga pengentasan kemiskinan ini soal budaya. Kami terutama di Manggarai, biaya sosial cukup tinggi, jadi yang namanya pendapatan setinggi apapun agak sulit diimbangi dengan biaya-biaya sosial yang ada di sekitar di masyarakat. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Berarti untuk mengatasi masalah tadi Pak Diki, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah atau strateginya seperti apa untuk mengatasi hal-hal yang serupa tadi? Pencerahan menjadi sangat penting. Pertama, dari sisi pendataan itu menjadi sangat penting. Kita tahu di mana kelompok-kelompok masyarakat yang termasuk kelompok-kelompok harus tahu penanganan seperti apa yang harus dilakukan. Pertama, untuk kelompok miskin yang penanganan jangka pendek, yang kemudian oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat, diberi bantuan langsung. Karena itu untuk mengatasi kemiskinan yang diistilahkan dalam undang-undang itu kemiskinan yang kronis lah, ya gitu ya, kira-kira yang bukan musiman atau kemiskinan yang karena siklus ekonomi. Baik. Karena itu pendataan kelompok-kelompok ini menjadi sangat penting, sehingga penanganan jalan keluarnya juga menjadi baik dan benar. Kira-kira begitu, Bu. Baik. Berarti seperti yang dilakukan
pemerintah, strategi yang dilakukan memang cukup jelas ya Pak ya untuk pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Manggarai. Siap. Ya, baik. Menurut Pak Diki juga, mengapa penting untuk mengatasi kemiskinan seperti ini? Ya, saya kira tujuan kita bernegara kan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi Iya, masyarakat, seluruh masyarakat tidak ada yang ketinggalan, dan menurut saya kemiskinan ini yang harus kita tuntaskan untuk keluar, bukan sekedar angka, tapi masyarakat real keluar dari kemiskinan sehingga tujuan bernegara ini menjadi tercapai. Kira-kira begitu, Bu. baik, siap. Iya, Pak Diki, selain dengan kita ketahui bagaimana strategi pemerintah ataupun hal-hal yang harus kita upayakan ke pelaku-pelaku usaha, nah mungkin ada faktor lain juga ketika pelaku usaha itu mengalami kegagalan dalam melakukan penanggulangan pengentasan kemiskinan ini, Pak Diki. Seperti apa yang dirasakan seperti itu? Baik, Bu. Karena saya bicara dari sektor UMKM dan Iya. koperasi, Mm-mm. kendala-kendala yang dialami masyarakat, pertama mungkin di beberapa tempat infrastruktur belum memadai. Iya, Karena masyarakat boleh punya usaha, boleh membangun koperasi, kemudian selalu kendala itu kan ada di pemasaran. Produknya sudah ada, tapi pemasaran, karena itu infrastruktur menjadi sangat penting. Kemudian kemampuan masyarakat mungkin sudah ada, tapi lapangan pekerjaan masih kurang. Sehingga hal ini bisa menimbulkan pengangguran, dan kalau kita bicara pengangguran berarti kan kita bicara tentang masyarakat yang tidak punya pendapatan, dan itu berarti kita masukkan dalam kelompok miskin. iya, siap. Kemudian ada sumber daya itu sendiri, sumber daya manusia yang ya kita sama-sama tahu ada orang yang memang sulit sekali untuk mulai berusaha, untuk mandiri, untuk minimal untuk menyelamatkan dirinya, untuk punya pendapatan dan bisa hidup layak. Ya tidak harus kaya-kaya amat, tapi minimal bisa mandiri dengan pendapatan, dan otomatis dia bisa keluar dari kemiskinan itu sendiri. Iya, Kemudian ada masalah teknologi. Tren sekarang ini semua usaha, semua bisnis lebih banyak pada sistem dengan digital, sementara masyarakat kita sebagian besar belum, terutama kita di NTT, saya tidak tahu di tempat lain, tapi kami di Manggarai iya, belum semua familiar dengan teknologi IT ini. Kemudian tadi seperti kendala lain yang saya jelaskan tadi soal budaya. Ada siap. biaya-biaya sosial yang ya sedikit bisa mengurangi cukup banyak pendapatan masyarakat, dan itu berarti mengurangi belanja kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri, sehingga dia agak sedikit sulit keluar dari kemiskinan ketika pendapatan pun sudah punya, tetapi ketika biaya sosial juga cukup tinggi, bisa mengurangi itu sehingga bisa masuk lagi ke area-area kemiskinan itu. Kira-kira begitu, Bu. Baik. Iya, Pak Diki, apa harapan yang disampaikan ya untuk pelaku usaha UMKM dalam mengentas kemiskinan seperti itu? Baik, terima kasih, Bu. Para pemirsa yang terhormat, saya berharap banyak pada koperasi-koperasi yang ada sekarang ini mulai mengembangkan usaha koperasinya. Katakanlah koperasi simpan pinjam. Kita mau mencoba bahwa kita ikut pola perbankan yang tidak hanya meminjamkan uang, Iya, atau menjalankan bisnis simpan pinjam, tapi dilakukan pengawasan dan pembinaan. Dan pinjaman yang diberikan koperasi, kami mengarahkan
untuk lebih banyak kepada para wirausahawan. Iya. Dan wirausahawan ini kemudian dipantau dan dilakukan pembinaan Iya. hingga usahanya menjadi lebih baik dan lebih maju. Siap. Sementara untuk UKM, kami tetap melakukan pembinaan-pembinaan, pengawasan, kemudian mendatangi mereka untuk perizinan, dan masih dilakukan peningkatan kapasitas seperti yang saya jelaskan tadi. Kemampuan-kemampuan teknis itu perlu ditingkatkan, kemudian kita coba untuk membantu mereka untuk melakukan pemasaran produk-produk mereka, melakukan produk dengan pemasaran melalui sistem digital maupun dengan melakukan pameran-pameran yang melibatkan mereka. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Diki atas informasinya. Mungkin hal sederhana ini bisa diterapkan ya untuk pelaku-pelaku usaha dimanapun berada. Dan lebih khusus dari Kabupaten Manggarai sudah melakukan hal ini di setiap pelaku usaha. Dan Pak Diki, apa saja mungkin hal-hal yang dilakukan ya untuk memberikan semangat bagi pelaku usaha, tentunya dalam mengentas kemiskinan. Baik, Bu. Bicara keluar dari kemiskinan ini saya membutuhkan semangat dari diri kita sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Iya. Artinya bahwa apakah mereka kadang-kadang bisa keluar dari zona yang mereka alami sekarang? Tidak. Iya. Kadang-kadang kemiskinan ini bagi orang-orang yang mandiri, kemiskinan ini menjadi suatu perjuangan yang luar biasa, karena ada juga kemiskinan yang terselubung, yang katakanlah beberapa kelompok masyarakat yang masih nebeng sama orang tuanya, artinya pada umur-umur pekerja, harusnya dia bisa bekerja, tetapi dia masih nebeng sama orang tuanya, dan itu menjadi sulit dan menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kami selalu memotivasi dengan melakukan pameran-pameran seperti itu dengan harapan bahwa semangat ini bisa muncul di masyarakat, kemudian pelatihan untuk pemula, terutama anak-anak muda yang belum punya pekerjaan. Harapannya dengan pelatihan ini mereka punya semangat, punya kemampuan, punya keahlian, dan kemudian mulai berusaha, melakukan usaha untuk bisa mandiri dan minimal untuk mendapat pendapatan bagi diri mereka sendiri. Kira-kira begitu, Bu, harapannya. Baik, siap. Mungkin kita sedikit mengulas kembali ya Pak Diki ya, terkait dengan ada beberapa data pelaku usaha yang sudah terdaftar baik di koperasi ataupun orang yang sudah melakukan atau pelaku usaha yang sudah melakukan dalam hal mereka sudah membuka lahan jualan untuk mereka sendiri begitu. Datanya seperti apa Pak di Kabupaten Manggarai? Data yang kami miliki dari 4.000 pelaku usaha ini memang bervariasi, Bu. Beberapa memang sudah mulai usahanya, terutama di mikro dan ultra mikro, usaha kecil, dan itu tetap mendapat bimbingan dan pantauan dari kami. Beberapa hal kemudian terjadi setelah usahanya mulai jalan, kemudian sudah mulai berkembang, ada kendala juga pada stok sesuai permintaan konsumen. Katakanlah yang mensuplai bahan baku, barang-barang produksi yang karena kami ini kan penopang Labuan Bajo. Iya. Ternyata kendala stok itu menjadi sangat penting. Baik. Orang mau berusaha kalau jaminan stoknya, kontraknya bisa jalan terus, kalau jaminan jumlah barang, stok barang
continuous itu menjadi ada kebutuhan. Kira-kira begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Diki atas informasi yang sudah kita terima ya terkait dengan bagaimana cara melakukan atau keluar dari kementasan kemiskinan, baik bisa melalui dengan UMKM kecil-kecilan seperti itu. Nah, Pak Diki, Siap. mungkin ada yang mau disampaikan juga terkait dengan hal ini, seperti apa begitu? Baik Bu, banyak harapan sebenarnya, tapi kita juga harus berhati-hati. Kita mau sebenarnya beri bantuan modal, baik modal uang maupun modal mesin, tapi kita agak punya kendala karena sumber daya kita kadang-kadang cari gampang, barang yang kita belikan dijadikan barang konsumsi atau modal usaha dari sisi uang cash, itu bisa dibelanjakan untuk konsumsi, kemudian modal alat dan barang itu kemudian dijual. Ya, harapannya ini kita bagaimana ya menyadarkan masyarakat, terutama para masyarakat kita yang belum punya pekerjaan untuk lebih kreatif, dan yang sedang kami kembangkan sekarang ini adalah bagi pemuda-pemuda kita yang suka bermain media sosial, Iya, betul. apapun namanya, untuk tidak hanya senang-senang bermain media sosial, tapi harus melihat peluang-peluang yang ada di media sosial itu. Karena beberapa hal yang kami temukan, ternyata di media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Smack Video, apapun namanya, Betul. itu ternyata juga membuka ruang bisnis. Baik pelatihan-pelatihan teknis kecil-kecilan buat kue yang sederhana, pengolahan bambu, dan lain-lain. Kemudian bahkan mereka sudah menyiapkan yang namanya pemasaran. Dan kami di beberapa tempat mengembangkan itu supaya bermain HP atau bermain diri mereka tidak hanya untuk hiburan-hiburan. Kira-kira itu menurut kami yang sedang kami Betul. Berarti di sisi lain juga peran pemerintah perlu sangat penting ya Pak Diki. Baik. Selain dengan itu, kita sedikit lagi ke belakang ya Pak Diki ya, boleh mengenai dengan faktor yang mempengaruhi sebenarnya itu seperti apa sih Pak Diki? Faktor-faktor yang menjadi kita itu tidak maksudnya tetap keadaannya seperti itu. Apakah ada faktor yang mempengaruhi dalam mengatasi kemiskinan? Maksudnya poinnya kira-kira di mana Bu? Faktor peran. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut Pak Diki itu seperti apa? Apakah karena Pertama, ini kondisi sosial ya. Jadi memang kalau kita bilang mental masyarakat ya agak sulit juga, walaupun faktor itu cukup besar. Akhirnya kita melihat memang peran masyarakat sekitar, peran pemerintah jadi sangat penting. Dan kolaborasi pemerintah dengan usahawan menengah ke atas ini menjadi sangat penting, maupun kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang bisa kita libatkan. Katakan contoh paling sederhana yang pernah kami lakukan adalah ketika ITB, Institut Teknologi Bandung, datang untuk melakukan pelatihan pemasaran produk. Kolaborasi menjadi sangat penting karena ada beberapa hal yang baru yang bisa dibagikan kepada masyarakat, maupun motivasi-motivasi yang membangkitkan gairah masyarakat untuk memulai berusaha, karena ada persepsi masyarakat yang kadang-kadang tidak mau mulai dari usaha-usaha kecil, maunya yang besar-besar gitu. Betul, tidak mulai bermasalah selalu di awal dan di pertengahan usaha. Kira-kira begitu Bu. Terkadang di tengah masyarakat juga pernah berpikir sebelum mulai itu ada kata masalah seperti itu ya Pak Diki ya.
Ya, siap. Itu selalu di mana-mana. Saya tidak tahu di tempat lain, Bu. Tapi kalau Iya. di Manggarai yang saya alami Mhm. selalu begitu. Karena saya juga orang Manggarai Pak Masalahnya Diki. begini, Jadi, masalahnya begitu dan saya selalu jawab, ya kita duduk bersama ini untuk menyelesaikan masalah sebuah itu, bukan masalah. untuk menimbulkan masalah itu. Iya, Sehingga tidak bisa masalah diselesaikan dengan masalah. betul Kita sekali. satu-satu, masalah apa yang kita alami, Iya, itu yang kita coba cari jalan keluarnya. Kira begitu, Bu. seperti itu, baik. Iya. Waktu kita tinggal ya 5 menit ya Pak Diki ya. Mungkin sudah banyak hal yang kita sudah dapatkan terkait dengan bagaimana UMKM koperasi dalam mengentas kemiskinan. Terima kasih atas kesempatannya dengan informasi yang kami terima ya Pak Diki. Semoga bermanfaat juga bagi pendengar Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Selamat sore Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekeliruan Bu. Selamat sore Bu, selamat Baik, sore para pendengar semuanya. iya baik. Terima kasih Pak, selamat sore. Baik, pendengar Pro 1 RRI ND, demikian ya wawancara kita terkait dengan Mozaik Indonesia. Dan topik yang kita bahas tadi pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan juga usaha mikro kecil dan menengah, dan kita sudah mendapat banyak hal ya yang kita ketahui tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami juga di pukul 17 kami hadirkan berita warta daerah. Tentunya masih terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.